Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Maulana Putra, NPM 2021 4350 1626. Saya akan mensimulasikan program untuk pemilihan kamera DSLR menggunakan metode AHP, Analytical Hierarchy Process. Langkah pertama yaitu kita buka examnya dulu dan kita start dulu. Oke. Lalu kita ke program kita yang sudah kita buat. Pertama kita di sini. Oke, kita udah di dalam program kita yang kita sudah buat. Program saya yang sudah saya buat. Pertama langkah pertama kita register dulu. Nah, di sini kita ngisi data kita dulu. Misalkan data kita bernama Victor, emailnya Victor email. Oke, nomor teleponnya sekarang ini sebagai contoh aja nomor telepon. Oke, lanjut ke username Victor, passwordnya itu ini kita tampilin dulu aja, bisa Victor Goal 123 Victor Goal 123. Oke, lalu langkah selanjutnya kita register. Oke, register, data berhasil dibuat. Silakan login dengan akun baru Anda. Login. Passwordnya tadi Victor, lalu Victor Goal 123. Nah, oke, berhasil login. Nah, ini tampilan menu utamanya. Ada pertama dari judul sistem pendukung keputusan pemilihan kamera terbaik dengan metode AHP, lalu ada data kamera, perhitungan AHP, laporan data, dan laporan hasil AHP. Dan ini ada tombol logout. Pertama kita ke data kamera dulu. Lalu di data kamera itu berisi form data kamera, itu nama kamera, tipe kamera, baterai, resolusi, ukuran sensor, dan harga. Di sini ada tombol simpan, tombol hapus, tombol batal. Lalu di tabel ini sudah ada beberapa data yang saya input. Untuk sebagai contoh, ada 6 kamera. Misalkan kita mau tambah kamera lagi, Canon, tipe kameranya DSLR, terus baterai kameranya sebagai contoh kita 1200, lalu resolusi 24 megapiksel, lalu ukuran sensornya itu APS-C. Oke, lalu untuk di harga 9.0. Oke, lalu kita bisa simpan datanya. Oke, data berhasil ditambahkan. Nah, lalu nanti datanya akan terisi di sini di nomor 7 Canon DSLR 1200 24 APS-C dan harganya di 9. Lalu kalau misalkan kita mau batal, bisa, misalkan kita tidak jadi menginput, kita bisa batal. Nah, seperti itu. Lalu kita mau hapus, bisa hapus. Sebentar.
lalu kita hapus. Data kamera berhasil dihapus. Oke, misalkan kita gunakan contoh yang ini saja. Kita kembali ke menu, lalu kita lanjut ke perhitungan AHP. Nah, di sini ada data yang tadi 6 itu. Lalu ini di data kamera. Ini ada informasi pilih minimal 2 kamera untuk dibandingkan. Lalu kita checklist terlebih dahulu. Kita checklist saja semuanya. Misalkan 6. Lalu kita normalisasi data. Dan normalisasi data berhasil dilakukan. Silakan klik tombol hitung AHP. Nah, di sini udah kelihatan semua nilai angka normalisasinya, data nilai baterai, data resolusi, nilai resolusi, data sensor, nilai sensor, data harga, dan nilai harga. Lalu kita hitung AHP. Oke, perhitungan AHP berhasil dilakukan. Di hasil perhitungan AHP ini nggak jauh berbeda, tapi dinilai ada nilai akhirnya dari nama kamera, nilai baterai, nilai resolusi, nilai sensor, nilai harga, dan ini jumlah nilai akhirnya semuanya. Jika memang ada data kamera yang tidak ingin diinput, bisa direset. Nah, jika direset akan mereset semuanya. Kita pilih ulang begini. Kita normalisasi data. Oke, langsung hitung AHP. Oke, nah jika udah keisi semua kolom, semua tabel yang sudah terisi, kita kembali. Lalu di laporan data, dari perhitungan AHP lanjut ke laporan data. Lalu di sini ada informasi singkat tentang informasi laporan. Lalu ada cetak laporan kamera, cetak laporan user, dan tombol kembali. Lalu kita coba cetak laporan kamera. Nah, ini di sini ada tanda tangannya. Lalu di sini ada laporan data kameranya. Oke, semua nama, tipe kamera, baterai, resolusi, sensor, harga, dan tanggal inputnya tersedia semua. Lalu kita silang, lanjut ke cetak laporan user. Laporan user ini tadi yang ini berisi nama admin, ada data admin, dan di sini tadi yang baru kita register. Oke, dan di sini ada tanda tangannya juga. Ada tanda tangan. Lalu kita kembali. Lalu kita lanjut ke laporan hasil AHP. Lalu kita pencet aja. Di laporan perhitungan AHP ini ada informasi singkat mengenai laporan. Lalu ada laporan normalisasi dan cetak laporan hasil AHP dan tombol kembali. Konsepnya masih sama seperti tadi. Di sini ada laporan normalisasi data, ada ID kamera, nama kamera, tipe kamera, baterai, resolusi, sensor, harga, nilai akhir, dan tanggal. Di sini pun ada tanda tangannya juga. Ada tanda tangannya. Lalu kita kembali lagi untuk ke cetak laporan hasil AHP. Di laporan hasil perhitungan AHP ini sama, ada nomor kamera, ID kamera, nama kamera, tipe kamera, baterai, resolusi, sensor, harga, nilai akhir, dan tanggal. Lalu kita tes cetak di laporan hasil perhitungan AHP ini. Tes cetak ini berlaku untuk semuanya yang tadi ya. Ini berlaku. Kita coba di dokumen. Misalkan kita beri nama laporan hasil perhitungan AHP, lalu kita save. Oke, maka file tersebut akan tersimpan secara otomatis di File Explorer ya. Oke, ini kita coba kembali. Lalu di sini ada tombol logout, maka kita tes apakah berhasil.
Lalu kita akan diberikan informasi seperti ini, apakah Anda yakin ingin logout, dan yes, maka akan muncul lagi di tampilan menu awal. Coba kita login lagi. Oke, berarti masih bisa akunnya tadi. Begitu saja tentang aplikasi saya, tentang sistem pendukung keputusan pemilihan kamera terbaik dengan metode AHP. Lalu saya Habib, saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.